Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5426. Telah menggunakan saya. Itu adalah leluhur iblis bayangan. Pada titik tertentu, orang ini telah bersembunyi di kehampaan tidak jauh dari Qin-Chen, seperti ular berbisa yang menunggu kesempatan, dan melancarkan serangan dingin dalam sekejap. Ledakan. Dalam kehampaan, dia memegang duri Emei, dan seperti ular berbisa yang dingin, dia tiba-tiba melesat keluar dari kehampaan di belakang Qin-Chen, menusuk punggung Qin-Chen dalam sekejap. Tidak bagus. Semua orang terkejut. Pada saat ini, leluhur iblis bayangan penuh dengan niat membunuh tanpa akhir, seperti bayangan yang keluar dari kegelapan, memancarkan aura yang membuat semua orang berubah warna dan tercengang. Ekspresi penguasa neraka dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Detasemen puncak. Pada saat ini, semua orang merasakan aura leluhur iblis bayangan. Aura asli yang kuat telah mencapai puncak detasemen, dan mencapai batas detasemen. Di atas penguasa penjara neraka dan Patriark Yan Hun. Orang ini bersembunyi sangat dalam. Semua penguasa area terlarang di tanah terlantar berubah warna. Untuk waktu yang lama penguasa penjara hitam dan leluhur Yan Hun dikenal sebagai dua pembangkit tenaga listrik teratas di tanah terlantar, adapun Jia Luo Mingzu, Jilong Guizu dan lainnya berada di level lain. Dan reputasi Shadow Demon Ancestor di Forsaken City bahkan kurang jelas. Meskipun dia disebut wakil tuan kota, dia tidak pernah mencolok. Menurut pengetahuan semua orang, kekuatan Shadow Demon Ancestor paling banyak sebanding dengan kekuatan guru makam Dewa Kematian. Tetapi pada saat ini, kekuatan yang diungkapkan oleh leluhur iblis bayangan sebenarnya sedikit lebih menakutkan daripada penguasa neraka dan Yan Hun. Dan bahkan lebih kuat daripada saat dia bertarung melawan leluhur iblis darah di depan area terlarang dari Laut Mati. Orang ini sebenarnya menyembunyikan kekuatannya saat itu. Ledakan. Cahaya hitam melonjak pada duri Emei yang hitam pekat, dan serangan leluhur iblis bayangan seperti sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Menyebabkan Qin-Chen jatuh ke dalam krisis tanpa akhir dalam sekejap. Engah. Pada saat ini, Qin-Chen bertarung melawan tiga Mingbao teratas, jadi bagaimana dia bisa terganggu dari hal-hal lain? Dengan tergesa-gesa, dia harus memblokir aliran air Laut Mati di depannya, dan duri bayangan Emei leluhur iblis sudah menembus air Laut Mati. Ledakan. Pada saat menusuk ke dalam air Laut Mati, aliran air Laut Mati yang gelap meletus dari tubuh leluhur iblis bayangan. Air Laut Mati melonjak, dan dalam sekejap air Laut Mati Qin-Chen ditolak pergi. Air dari Laut Mati. Mengapa leluhur iblis bayangan ini memiliki air dari Laut Mati? Guilong Guizu dan yang lainnya menjadi pucat karena terkejut. Itu adalah air Laut Mati dari iblis naga Nihai. Pada saat ini, iblis tua Kongming di antara kerumunan tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan mau tidak mau berteriak kaget. Dia mengingat adegan ketika Nihai Longmo dan hantu hukuman hitam tua memasuki rumah tuan kota, tetapi menghilang. Jika iblis naga Nihai dan hantu tua hukuman hitam benar-benar jatuh di rumah tuan kota pada saat itu, maka air Laut Mati di tubuh mereka akan sangat kuat mungkin. Di tubuh Jia Luo Mingzu dan Shadow Devil. Selain itu, Jia Luo Mingzu dan Shadow Demon Ancestor telah disembunyikan selama bertahun-tahun, dan orang kuat yang mati di tangan mereka pasti lebih dari Nihai Longmo dan Heixing Lao Gui. Saudara Mingzu, hati-hati, ada lebih dari satu aliran air Laut Mati pada orang ini. Memikirkan hal ini, iblis tua Kongming buru-buru meraung untuk mengingatkannya. Tapi sudah terlambat. Bum bum bum. Dalam sekejap, 6 atau 7 aliran air Laut Mati menyembur keluar dari tubuh Shadow Demon Ancestor. Engah.
Duri emei hitam melintas dan saat berikutnya tiba-tiba menembus tubuh Qin Chen. Boom, kekuatan menakutkan meledak secara langsung. Tidak, Saudara Mingzu. Tuan Mingzu. Semua orang mengubah warna mereka, membuka mulut dengan ngeri, dan mata mereka menunjukkan kemarahan dan keputusasaan. Namun, saat berikutnya, murid leluhur iblis bayangan menyusut. Duri emei di tangannya menembus tubuh Qin Chen, dan dia merasa hampa, seolah-olah yang dia tusuk bukanlah tubuh, melainkan cangkang kosong. Dengan keras tubuh Qin Chen hancur tepat di depannya. Tidak, ini tiruan. Leluhur iblis bayangan terkejut. Qin Chen di depannya hanyalah tiruan. Mustahil. Kapan pihak lain menemukannya? Kapan dia meninggalkan klon untuk membuatnya bingung? Terkejut dan marah, Shadow Demon leluhur buru-buru mundur. Ingin pergi. Xing berbalik dalam sekejap, dan duri emei di tangannya meledak. Benar. Sebuah kekuatan besar datang, dan leluhur iblis bayangan mundur dengan keras, darah di tubuhnya melonjak dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Itu adalah Qin Chen. Sialan. Boom. Leluhur iblis bayangan meraung dengan marah, dan sosoknya meledak dalam sekejap, berubah menjadi bayangan yang padat, menembak ke segala arah. Mencoba bersembunyi ke dalam kehampaan dan berintegrasi kembali ke dalam formasi. Jangan lupa subscribe channel Dongeng Donghua ini. Tapi bagaimana mungkin Qin Chen memberinya kesempatan ini? Mau pergi, apakah kamu mau pergi? Aku telah menunggumu sampai sekarang, hanya untuk saat ini, mati. Teriak Qin Chen dengan marah, maju selangkah, dan segera mengejarnya. Napas tak terlihat ruang, tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Labirin luar angkasa. Bas. Dalam sekejap, kehampaan di sekitar Qin Chen diselimuti oleh kekuatan ruang yang tak terlihat, dan seluruh kehampaan itu dipotong menjadi ribuan ruang cermin. Membelah bayangan banyak nenek moyang iblis bayangan dalam sekejap. Leluhur iblis bayangan dan Jia Luo Mingzu adalah satu tim, dan Qin Chen telah lama mengetahui tentang kekuatan tersembunyi. Sebelumnya, Jia Luo Mingzu langsung duduk dalam formasi, tetapi leluhur iblis bayangan tidak tahu di mana dia berada. Orang lain mungkin adalah seorang sedikit ceroboh, tapi bagaimana mungkin Qin Chen tidak peduli? Dari awal hingga akhir, dia mewaspadai pihak lain. Selain itu, berdasarkan persepsi dan pemahamannya tentang formasi besar di depannya, dia telah menyadari bahwa leluhur iblis bayangan ini seharusnya menjadi kartu truf Jia Luo Mingzu. Bersembunyi di kehampaan formasi ini dan menunggu kesempatan. Dengan kekuatan orang lain yang hadir, jelas tidak mungkin menemukan leluhur iblis bayangan, tetapi Qin Chen, dengan mengandalkan embusan air laut mati pada lawan, mengunci posisinya lebih awal. Bunuh. Labirin luar angkasa terbentuk. Qin Chen mendesak pedang berkarat misterius itu dengan seluruh kekuatannya, dan energi pedang hitam yang menakutkan itu seperti parit. Berubah menjadi badai tornado dan menyapu dengan ganas. Engah-engah. Dalam kehampaan cermin, bayangan terselubung dari leluhur iblis bayangan terus hancur satu demi satu. Tidak, air laut mati. Leluhur iblis bayangan tampak terkejut, dan buru-buru memanggil air laut mati untuk merobek labirin luar angkasa yang telah diatur oleh Qin Chen. Namun, yang mengejutkannya adalah tidak peduli bagaimana dia memanggil air laut mati tidak bergerak sama sekali. Dan menyatu dengan air laut mati yang ditampilkan oleh Qin Chen dalam sekejap, dan kembali ke sisi Qin Chen. Dan hubungan antara dia dan perairan laut mati menghilang sepenuhnya dalam sekejap, dan dia tidak lagi berada di bawah kendalinya. Kamu telah meninggalkan pintu belakang di air laut mati. Leluhur iblis bayangan tiba-tiba sadar dan menatap Qin Chen dengan marah. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa dia begitu mudah diekspos.
Air laut mati yang diberikan Qin Chen kepada leluhur hantu naga dan yang lainnya di istana Raja Hantu tampaknya dikendalikan oleh iblis naga Nihai. Mereka dapat mengambil kembali menguasai perairan laut mati ini. Artinya, saya selalu membawa tangan belakang lawan di sisi saya, konyol bahwa saya ingin menyelinap menyerang lawan sebelumnya. Ketakutan, leluhur iblis bayangan buru-buru melihat ke arah Jia Luo Mingzu, dan berkata dengan cemas. Tuan Jia Luo, selamatkan aku. Pada saat ini mereka semua berada dalam formasi roh 4 elemen Jia Luo Mingzu, meskipun labirin ruang angkasa Qin Chen ini sangat menakutkan. Tetapi formasi roh 4 elemen Jia Luo Mingzu bahkan lebih menentang langit, selama dia bersedia untuk mengaktifkan sumber inti dari formasi, itu pasti dapat merobek labirin ruang angkasa Qin Chen. Namun, yang mengejutkan leluhur iblis bayangan adalah bahwa Jia Luo Mingzu acuh tak acuh terhadap permintaan bantuannya. Tidak tuanku, kamu. Leluhur iblis bayangan menjadi pucat, dan pada saat ini, pedang berkarat misterius di tangan Qin Chen berubah menjadi cahaya cemerlang, dan datang kepadanya dalam sekejap. Split Sky God Mark. Boom! Cahaya kehampaan tanpa suara bersinar. Cahaya kehampaan ini sangat lemah pada awalnya, tetapi menjadi sangat indah dalam sekejap. Itu berisi aturan tertinggi di dunia, dan dia jatuh ke dalamnya. Ini sangat indah. Gumam Shadow Demon Zhu, terpana oleh kekuatan ilahi Qin Chen untuk membelah langit, ekspresinya kusam, dan dia kesurupan sejenak. Tetapi pada saat kesurupan ini, pedang karat misterius Qin Chen telah melewati tubuhnya. Engah. Tanpa suara atau nafas, tubuh Shadow Demon Ancestor diam-diam hancur dan menghilang sedikit demi sedikit tanpa jejak. Kamu pernah berkata bahwa kamu akan membawaku keluar, jadi kamu telah menggunakan aku. Pada saat sebelum meninggal, leluhur iblis bayangan menoleh untuk melihat Jia Luo Mingzu, dengan kebencian yang tak ada habisnya. Di matanya, iblis bayangan, tenanglah, aku akan membalaskan dendammu. Jia Luo Mingzu menatap dengan dingin ke mata leluhur iblis bayangan yang putus asa, dan tiba-tiba memicu formasi besar. Dan kekuatan tak terlihat turun ke leluhur iblis bayangan untuk runtuh seketika. Meledakkan asalnya. Meledakkan sumber secara paksa. Kamu. Mata Shadow Demon Ancestor melebar. Ledakan. Aura teror tak berujung meledak dari tubuhnya, membentuk ledakan yang mencengangkan dalam sekejap, dan menyerbu ke segala arah. Kakak Mingzu, cepat mundur. Semua orang terkejut. Namun, tidak ada yang mengira bahwa Jia Luo Mingzu akan begitu kejam sehingga dia akan menggunakan penghancuran diri leluhur iblis bayangan sebagai serangan. Dan dikombinasikan dengan formasi roh 4 elemen untuk menahan Qin Chen di sini. Dalam sekejap, gelombang kejut yang mengerikan menelan Qin Chen seketika. Ledakan. Seberapa mengerikan kejutan yang disebabkan oleh puncak penghancuran diri yang terlepas. Kekosongan tak berujung langsung hancur, dan sosok Qin Chen langsung meledak dalam ledakan yang mencengangkan. Pada saat ini, dia sangat malu, pakaian dan jubahnya compang camping, dan auranya sangat kosong. Ledakan. Dan saat Qin Chen mundur, bayangan hitam menembus tubuh Qin Chen dengan ganas. Bab 5427. Tidak berdaya. Ini pena hakim. Di beberapa titik, pena hakim muncul di belakang Qin Chen dan menusuk tubuhnya dengan kebencian. Pengetahuan. Ledakan. Niat membunuh yang mengerikan langsung memasuki tubuh Qin Chen, dan kekuatan dingin yang menakutkan ini turun ke laut jiwa Qin Chen, memakukannya sampai mati di udara secara instan. Tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, kekuatan berat dan dingin itu terus mengalir keluar, mencoba menjara sumber kematiannya dan menilai hidup dan mati Qin Chen. Adegan tragis seperti itu mengejutkan semua orang. Kakak Mingzu. Tuan Mingzu.
Semua orang terkejut dengan keputusasaan dan kengerian di mata mereka. Apa situasinya? Kapan pena hakim ini bersembunyi di kehampaan ini, dan kapan pena itu menyerang Qin Chen? Bahkan seseorang sekuat penguasa penjara hitam bahkan tidak menyadari bahwa Qin Chen telah diplot. Pada saat ini, energi kematian melonjak dari tubuh Qin Chen dengan gila-gilaan, dan seluruh tubuhnya melemah, seperti orang tua yang sudah mati yang akan melangkah ke jurang maut. Pena hakim, hidup dan mati ditentukan oleh satu pukulan. Jika harta kuasi kaisar seperti itu ditusuk ke dalam tubuh, bahkan pusat kekuatan kaisar-kaisar akan jatuh ke dalam 5 penurunan surga dan manusia. Meskipun Qin Chen kuat sekarang, semua orang tidak pernah merasakan sedikit pun darinya, bagaimana dia bisa menghalangi nafas kuasi kaisar. Pada saat ini, hati setiap orang tenggelam terus-menerus, seolah jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Ini sudah berakhir. Pikiran putus asa muncul di benak semua orang. Di tengah formasi besar, Jia Luo Mingzu menunjukkan ekstasi dan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia masih memiliki rasa malu, ketakutan, kecemasan, dan keengganan sebelumnya? Hahaha. Tawa Jia Luo Mingzu tiba-tiba berhenti, dan dia melanjutkan dengan bangga, "Nak, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa leluhur ini tidak dapat menahanmu sebelumnya?" Boom! Di tubuhnya, aura kaisar semu yang menakutkan melonjak, sombong dan mendominasi, tidak lemah seperti sebelumnya, tapi kuat. Formasi ini dibentuk oleh nenek moyang saya yang mengeluarkan energi yang tak terhitung jumlahnya saat itu. 4 kaisar semu dan banyak pusat kekuatan terpisah dikorbankan. Bagaimana saya bisa melawan? Jia Luo Mingzu berkata dengan bangga, alasan mengapa saya tidak segera menjatuhkan Anda adalah karena saya takut Anda akan melarikan diri. Lagi pula, di aula ini, Anda adalah satu-satunya yang memiliki pencapaian luar biasa dalam formasi. Setelah keluar, leluhur ini benar-benar merepotkan. Tapi yang tidak diharapkan leluhur ini adalah itu kekuatanmu begitu kuat sehingga kamu telah menahan banyak serangan leluhur ini satu demi satu. Sayangnya, kamu masih gagal melarikan diri dari leluhur ini pada akhirnya. Perhitungan, kematian pada akhirnya tidak bisa dihindari. Jia Luo Mingzu tertawa keras dan sementara berbicara, beberapa rantai keluar lagi, terjerat ke arah Qin Chen. Dentang. Rantai menakutkan memenjarakan Qin Chen dalam kehampaan untuk sesaat, mengikatnya dengan kuat di udara. Tuanku. Di kejauhan, ekspresi Wan Gu Mingzu dan yang lainnya berubah drastis. Apakah Tuan Muda Chen terjebak? Inilah akhirnya. Awalnya, setiap orang masih memiliki secerca fantasi di hati mereka, tetapi pada saat ini, secerca fantasi ini benar-benar hancur, dan mereka jatuh ke dalam keputusasaan yang tak ada habisnya. Hahaha, Jia Luo Mingzu menatap Qin Chen dengan wajah ganas dan tertawa keras. Jangan khawatir, setelah kamu mati, jiwa dan asalmu akan menjadi makanan leluhur ini dan sumber daya bagi leluhur ini untuk menjadi kaisar di masa depan. Ketika nenek moyang kita berkeliaran di dunia bawah, kamu juga akan mendapat bagian dari pujian. Sialan. Qin Chen dengan kuat terkunci dalam kehampaan oleh pena hakim, wajahnya sangat jelek, berjuang kesakitan, dia menoleh, menatap Kaisar Simei di udara, dan berkata dengan cemas. Senior Simei, tolong bantu aku keluar dari masalah. Semuanya mereka semua mengangkat kepala dengan tergesa-gesa. Aduh. Kaisar Simei menghela nafas dengan wajah sedih, kaisar ini telah terperangkap di sini terlalu lama, dan semua kekuatannya telah dikonsumsi. Jika dia bergerak, kaisar ini akan membantunya sejak lama tapi sekarang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia membuka mulutnya dengan pahit, dan jejak emosi keluar, dan semua orang dengan jelas merasakan ketidakberdayaannya.
Hahaha, kamu benar-benar meminta bantuan seorang tahanan. Sepertinya kamu tidak ada hubungannya. Jia Luo Mingzu mencibir dan berkata, Tuan macam apa, penyelamat macam apa, konyol. Di depan leluhur ini, mereka semua ayam dan anjing. Luo Mingzu tidak repot-repot berbicara, aura ilahi yang mencengangkan dengan cepat muncul dari tubuhnya, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Ledakan. Serangkaian nafas roh yang menakutkan muncul di depannya dalam sekejap. Masing-masing asal jiwa ini mengandung aura yang menakutkan. Setelah muncul pada saat ini, mereka melonjak seketika, dan mereka sebenarnya adalah asal mula detasemen satu demi satu. Aura asli dari Kaisar Kapak Dunia Bawah Hitam dan yang lainnya. Berapa banyak master area terlarang yang telah kamu bunuh? Merasakan sumber jiwa transenden, ekspresi Guilong Guizu dan yang lainnya berubah drastis. Ada begitu banyak asal-usul jiwa di depan kita, jumlahnya hampir ratusan, dan masing-masing sangat menakutkan, yang sama sekali tidak sepele. Banyak dari mereka adalah penguasa area terlarang yang sangat dikenal oleh leluhur hantu naga dan yang lainnya. Yang lebih mengejutkan, Wulong Guizu dan yang lainnya adalah jiwa-jiwa ini memiliki beberapa aura kuno, dan mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik kuno. Banyak dari mereka jatuh ke laut mati karena berbagai kecelakaan saat itu, dan mereka tidak menyangka akan muncul di sini saat ini. Hahaha, nenek moyangku merencanakan ratusan juta tahun, jadi apa gunanya memenggal kepala para penguasa daerah terlarang ini? Tidak ada lebih sedikit penguasa daerah terlarang yang jatuh di sini daripada hari ini. Kalian dan kalian semua harus merasa terhormat bisa mengungkap wajah sebenarnya dari kawasan terlarang. Laut mati. Bangga dengan warna asli Anda. Petik 2. Boom. Sumber jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbakar secara langsung, dan kekuatan menakutkan mengalir ke aula di sekitarnya satu demi satu. Dan sebagian dari kekuatan itu diintegrasikan ke dalam formasi besar dan memasuki tubuh Jia Luo Mingzu. Selanjutnya aura pada Jia Luo. Tubuh Mingzu naik dengan gila-gilaan dan terus naik. Nafas yang awalnya lemah pulih dengan cepat. Jia Luo Mingzu ini menyerap kekuatan jiwa semua orang. Dia akan memperbaiki dirinya sendiri, bersiap untuk menerobos Kaisar Agung. Petik 2. Banyak orang mengubah warna mereka dan merasakan ambisi kuat dari Jia Luo Mingzu. Saat ini, Jilong Guizu dan yang lainnya hanya merasa bahwa bendera formasi yang mereka kendalikan bergetar hebat, dan sepertinya mereka tidak bisa lagi menjebak kumpulan dewa. Itu benar, kalau tidak mengapa leluhur bekerja keras untuk membawamu ke sini. Selama ratusan juta tahun, leluhur ini telah berpura-pura gila dan bodoh, membiarkan semua orang bersenang-senang begitu lama, dianggap paling baik hati, dan sekarang saatnya Anda menggunakan limbah. Tapi sebelum itu, bunuh anak ini dulu. Jia Luo Mingzu memandang Qin Chen, dan ada niat membunuh yang dingin di matanya. Boom! Pena hakim yang menembus tubuh Qin Chen tiba-tiba menyala dengan cahaya hitam yang menyilaukan, dan napas tajam melonjak gila. Bunuh Qin Chen. Hakim menulis bahwa hidup dan mati itu menentukan. Saya tidak menyangka Yang Mulia bisa bertahan begitu lama, tapi sayang sekali Anda tidak bisa lepas dari kematian pada akhirnya. Cahaya hitam berkabut langsung menyelimuti Qin Chen, terus-menerus melenyapkan sumber kematian Qin Chen. Tapi saat berikutnya, Jia Luo Mingzu mengerutkan kening. Karena nafas di tubuh Qin Chen tidak banyak melemah. Ada apa? Dia membeku sejenak dan meningkatkan desakan pena hakim. Boom, niat mengerikan untuk membunuh roh mati terus mengalir ke tubuh Qin Chen, meningkat secara eksponensial. Tapi Qin Chen masih aman dan sehat. Ini tidak mungkin. Mata Jia Luo Mingzu membulat dan dia kehilangan kepercayaan dirinya sebelumnya.
Karena menurut alasannya, di bawah serangan pena hakim, Qin Chen seharusnya telah memusnahkan sumber roh yang mati sejak lama, tapi kok sekarang, tidak ada tanda-tanda jatuh. Apa situasinya? Bahkan Jilong Guizu dan yang lainnya di kejauhan menyadari ada yang tidak beres. Pada saat ini, wajah Jia Luo Mingzu sangat jelek, seolah-olah dia sembelit. Apakah terjadi kecelakaan? Sialan, mati untuk leluhur ini. Jia Luo Mingzu meraung, dan terus menyerang boom, garis rahasia yang tak terhitung jumlahnya menyala. Aura pada pena hakim kuat, dan aura kaisar semu melonjak. Jangan buang energimu dengan sia-sia. Qin Chen mencibir, dan aura yang mencengangkan tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Boom, aura yang menakutkan itu seperti batu kilangan, dengan cepat menghapus kekuatan pena hakim. Dia sama sekali tidak takut dengan nafas di pena hakim. Karena, yang dihapus oleh pena hakim ini adalah kekuatan asli ahli nujum, yang merupakan benda surgawi bagi makhluk dunia bawah, tetapi Qin Chen berasal dari lautan kosmik matahari. Bukan ahli nujum dunia bawah. Asal-muasal tubuh Qin Chen hanya memiliki nafas kematian, bukan kematian yang sebenarnya, jadi bagaimana dia bisa dicabut asal-usul kematiannya oleh pena hakim dan kehilangan nyawanya? Pena hakim ini bisa menahan semua makhluk di dunia bawah, tapi tidak bisa menahannya sama sekali. Ning! Qin Chen meraung, kekuatan jiwa yang menakutkan telah benar-benar membungkus pena hakim di beberapa titik, dan dengan cepat memengaruhi keinginan jiwa yang ditinggalkan oleh Jia Luo Mingzu. Dia menjara pena hakim. Kamu, tidak mungkin. Jia Luo Mingzu meraung dengan marah, dia tidak percaya bahwa kartu trufnya tidak berguna. Selain itu, dia jelas merasa bahwa kendalinya atas pena hakim ditekan oleh Qin Chen, yang menjara pena hakim. Bahkan tidak memikirkannya. Jia Luo Mingzu tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin ada pembudidaya hantu di dunia ini yang tidak dikendalikan oleh pena hakim? Tetapi pada saat ini, dia tidak peduli tentang itu. Dengan raungan, dia buru-buru mendesak pena hakim untuk menariknya keluar dari tubuh Qin Chen. Qin Chen tidak boleh membiarkan benda ini diambil. Namun, bagaimana mungkin Qin Chen membiarkan Jia Luo Mingzu berhasil? Tuan Ben Ming dengan sengaja mengungkap kekurangan seperti itu. Bagaimana Anda bisa membiarkan Anda datang dan pergi secepat yang Anda inginkan? Serahkan pada Tuan Ben Ming. Qin Chen mencibir, tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya. Dan meraih pemakainya sekaligus pena hakim yang menembus tubuhnya sendiri, dan tidak membiarkannya pergi. Bergantung pada. Di kejauhan, semua orang tercengang. Apakah ini masih hantu? Menghadapi harta seperti pena hakim, pembudidaya hantu biasa hanya bisa menghindarinya dengan gila. Bagaimana orang seperti Qin Chen bisa tetap di tubuhnya seperti Qin Chen? Itu benar-benar membalikkan imajinasi mereka. Kekuatan guntur. Meraih pena hakim, mata Qin Chen ganas, dan dia langsung mengaktifkan kekuatan guntur di benaknya. Ledakan. Kekuatan guntur yang mengerikan tiba-tiba menyerbu pena hakim. Jia Luo Mingzu menjerit, darah hitam mengalir dari matanya. Kali ini dia tidak berpura-pura, tetapi dimusnahkan oleh kekuatan gemuruh Qin Chen, yang meninggalkan kesadaran jiwanya di pena hakim, dan menderita serangan balasan yang keras. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.